Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang bergabung di Aula Iwamidon Air dalam Rona pagi Ramadan apa? Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho ilahi. Ridho dan berkah. Tuhan tersalah bah, ngapunten bah. Ramadan kita. Ramadan kita. Lenane apa? Ramadan. Don matani N. Oh, ya. Semua yang penting. Enak matur bah. Oh, enak matur ngono ya serap. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itu maka kita bisa tasarrufun ni'mat bi mardatillah, karena syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk mencari ridho Allah. Nikmat yang besar dan tidak terkira harganya adalah nikmat sehat dan sempat. Karena banyak orang yang sehat tapi merasa tidak sempat, dan banyak orang yang sempat justru mereka alasan tidak sehat. Oh, sing opo, oke sing penting. Maka dari itu kita yang hari ini bisa sempat dan sehat, kita bersama-sama jadikan momen ini adalah momen untuk menanggulangi untuk menanggulangi menjadi orang yang rugi. Karena pola sudah disampaikan bahwa hakikat manusia itu dalam kerugian. Illa angin orang rugi alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh wa amilu lan ngamal sapa wong akeh as-sholihata ing amal soleh. Iman, amal soleh, dan yang terakhir yang tidak rugi adalah kita berwatawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Untuk hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk bisa memutarbalikan hati kita biar lebih fokus dengan kita niat hidup itu adalah mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu kata Rasulullah diwajibkan bagi kita minal mahdi ilal lahad, dari mulai lahir sampai liang kubur. Maka siapapun kita, keadaan apapun kita, kewajiban itu terus mengejar kita, menuntut kita untuk selalu melakukan dalam rangka menghilangkan atau
apa ya, merilai apa ya, jadi mengkosongkan beban untuk bertolabul ilmi. Kemarin kita sudah satu bab selesai di dalam menyampaikan satu, yaitu tentang apa kemarin itu, ya. Untuk pagi hari ini kita akan masuk yaitu faslun yang kedua, yaitu niat jihad ta'aluk. Kalau kemarin yang pertama adalah faslunnya adalah faslun fi mahiyatil ilm, yaitu hakikat daripada ilmu. Sekarang kita masuk ya faslun yang berikutnya, yaitu fasal fi niyati fi halit ta'aluk. Faslun utawi kiku fasal fi niyati ing dalam mertelaake, ing dalam nerangake pihak ta'aluk. Nalikane fi hal, nalikane hal ta'alumi yo ngaji utawa golek ilmu. Cuma labudah mengkonuli ora kena ora lahu kadue yo wong menungso yang sing wajib golek ilmu mau min niati saking niat di zaman hingga nalikane ya waktune ta'alumi ngaji, ta'alumil ilmi nalikane mongsone yo ngaji ilmu. Idin niatu krono utawi niat, iya yo niat iku al aslu dadi pokok fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Yaqali krono pengendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi muga-muga tetap mengatasi Kanjeng Nabi apa salatu ya rahmat takdim wassalamulan keselamatan. Al-amalu bin niyat, al-amalu utawi sae piro-piro amal iku biniyatin kelawan niat. Hadisun utawi ki hadis iku sahihun sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam pirang-pirang kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, kam pirang-pirang min amalin saking yang amal yatasawwaru nyeru apa yatasawwaru ketok apa amal bisuratin kelawan yo rupa a'malid dunya, ketok amal dunya ning wayasiru lan dadi apa amal husnin husnin niati kelawan sebab bagusnya niat dadi iku min amalil akhirah, dadi amal akhirat. Jadi banyak untuk contoh, banyak amal yang kelihatannya itu amal itu adalah amal dunia, atau golek duit ya, atau ya mencari ini, tapi amal ini ternyata karena bagusnya niat menjadi amal akhirat. Nah, ini nyinggung panjenengan semua yang ada di sini. Walaupun cari duit, walaupun ini ya, karena dengan niat sambil cari uang, ternyata apa yang Anda cari di situ adalah menjadi nilai akhirat. Mudah-mudahan
Allahumma amin ya. Dan sebaliknya ini makam min amalin lan makam min amalin lan pirang-pirang yo wakeh amal pirang-pirang amal ya tasawwaru kang yo nggon-nggoni nyupani etok apa amal bisurat amal akhirah kelawan rupa amal akhirat tumaya siru mongko nuli dadi apa amal iku amal dunya saking amal dunya bisu niati kelawan olone niat. Banyak sekali orang yang ya kelihatannya dia itu amal akhirat, tapi ternyata itu menjadi amal dunia saja. Karena apa? Karena buruknya niat. Nah ini, nah kita itu yo saling bersinggungan ini di sini. Tapi nanti diterangkan di belakang. Wayang bahilan pramuka ayan biaya niat sopo al muta'alim wong sing ilmu siapa ya kita semua. Oleh niat kita bil ilmi kelawan niat golek ilmu apa ilmu tolak ilmi kelawan yo golek ilmu niat golek ridho Allah ing ridhone Gusti Allah taala lan niat wadarul akhirat lan niat yo kanggo sangu akhirat lan niat wa izalat jahililah niat buang kebodohan dan nafsihi saking awak dhewe ini yo wong tolik man syairil juhali lan saking ya setengah kebodohan hati. Terus niat lagi wa ya atin lan murid-murid agama. Nah ini kena ini kita itu kena. Jadi niat wa ya itin ya panjenengan di situ dengan yang bermajelis dan sebagainya itu agama itu jadi hidup. Wa ibqa'il Islam lan yang langgengake Islam. Islam akan terus jaya kalau ada orang yang terus mencari ilmu. Nah, fa inna baqa'al Islam fa inna lan sak temene baqa'al Islam tawi tetepe Islam iku yo bi ilmu kelawan ilmu. Ya karena dengan kita mencari ilmu maka Islam akan langgeng karena kelangsungan daripada Islam itu yaitu dengan ilmu. Wala yasihulan rasah apa zuhdu wong sing zuhud itu ya dia itu ya tidak butuh atau tidak kemantil-kantil apa bahasa Indonesia yang mantil-kantil ya ketergantungan itu ya benar. Wala yasihulan rasa apa zuhdu jenengan az-zuhud itu tidak ketergantungan dengan keduniaan walan takwa ma'al jahlina sartane kebodohan. Orang yang mengatakan zuhud mengatakan takwa tapi tidak dibarengi dengan yaitu ilmu. Justru dia zuhudnya, ketakwaannya itu adalah karena kebodohannya. Nah ini pentingnya. Ada pentingnya kita paham. Karena kalau orang yang orang yang bodoh itu melakukan sesuatu itu nanti biasanya ya jadi merasa paling benar. Ini ada kasus kemarin ya di kampung saya ini. Wah, wong bodoh tapi di mana saja itu ketok itu meminta, tapi dia itu nggak tahu. Nah, lalu diajak untuk torekoh. Nah, di dalam torekoh itu diajari yaitu sholat hati. Jadi sholatnya hati.
bagaimana sholat hati. Nah setelah dia pulang, itu sudah keluar-keluar. Dibule, wong sholat lagi orang benar. Ya ini sholatnya ya orang benar. Terus kayak orang sing benar ya aku ini kayak bareng ngaji. Coba kalau sudah orang kayak gini ini kira-kira gimana? Nah, justru ngaji baru sekali dia itu sudah mengecap, belum bisa mengecap, sudah tackle atau mengklaim orang lain itu salah. Saya dapat kiriman, bukan kiriman, ya jadi snack video, yaitu di situ ada bahwa setan itu tidak mengajarkan kebenaran kepada manusia, tapi justru setan itu mengajarkan merasa paling benar. Hebat ini. Nah itu ajaran setan itu begitu. Jadi setan itu tidak mengajari suatu kebenaran, enggak. Tapi dia itu diajari oleh setan untuk bagaimana merasa paling benar. Itu. Ya. Wa ansyada lan mocoake an mocoke nasyid. Apa syair. Sapa sing macake Syekhul Imamil Sahihul Imamul Ajal, Syekh Al-Imam Al-Ajal kang agung yaitu Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Sahibal Hidayati. Ya kang duweni hidayah atau kang oleh hidayah syi'ron ing syi'ir liba'atihim maring setengah para ulama. Ngolehake fasadu kabirun alimun muntahatikun wa akbah rumin hujahilun mutanasiqun. Fasadun utawi yo kerusakan kabirun kang gede sapa alimun wong nglakoni sapa wong alim iku muntahatikun ing ora manut melencengnya. Orang yang dianggap tahu dan dia itu keluar dari etika agama, itu adalah kerusakan besar. Namun sebaliknya wa akbaru lan luwih rusak min saking setengah saking yo alim setengah saking ya seweneh iku jahilun wong sing bodoh tapi mutanasikun ibadah tanpa ilmu. Orang bisa tahu tapi dia itu melanggar dosa yo ora bener. Ning sing ora bener meneh iku wong bodoh nglakoni ibadah. Nah ini Uma fitnatun fil alamin azimah. Uma fitnatun fil alamin azimatun. Liman bi ima fi dinihi ya tamasaku. Uma utawi karo-karone wong alim sing wong alim sing melanggar karo wong bodoh sing nglakoni ibadah. Fitnatun dadi fitnah, dadi masalah fil alamina ing dalam alam azimatun gede. Liman kanggo wong bima kelawan alim tahati au jahil tanasik bidinihi ing dalam agama neman iku ya tamasaku cekelan wong alim utawa wong bodoh. Jadi dua-duanya itu yo orang sing bener justru menjadi masalah dalam dunia. Apalagi dia itu mengatasnamakan agama atau membawa agama untuk di bawahnya. Wong bodoh atau
kelihatannya itu tahu ngaji enggak itu. Nah, maka ya banyak itu apa namanya ya kejadian-kejadian, apalagi sekarang sangat terbukanya informasi ya, termasuk yang sekarang lagi jadi sorotan itu siapa itu ya, Nur Sugi apa bagaimana itu. Nah, jadi ngaji nang timbu, jadi nggak punya guru yang matok dan sebagainya, akhirnya menerjemahkan bahwa ulama itu ya orang yang takut kepada Allah. Jadi siapapun yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Walaupun ular, kok takut kepada Allah, ulama, banyak ulama ular. Nah, kacau itu. Jadi apa namanya? Yaitu tadi. Wa akbaru jahilun muntanasikan. Ya. Untuk pertemuan pagi hari ini sampai di sini dulu, insya Allah besok kita lanjutkan dengan meneruskan fasal pagi hari ini. Besok bagaimana untuk niat syukur untuk menggunakan nikmat akal, sehat, badan, dan niat untuk ya menghidupkan agama. Mungkin itu. Saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wa'afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan si malakam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Misbah Husudur yang telah menyampaikan kajian kitab Ta'lim Muta'alim tadi. Semoga kita semuanya bisa memahami dan kita bisa, semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekanku jemaah Iwamit on Air rahimakumullah, masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu acara Simalakama. Apakah Simalakama itu? Yaitu silahkan inspirasikan masalah Anda. Kiai akan membantu Anda monggo dipersilakan, tapi jangan lupa pasportnya Iwamit jihad yuk, Allahu Akbar, Barok Allah, di luar tema maupun dalam tema, tidak menjadi apa-apa. Monggo dipersilahkan. Bu Jamila. Aku mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit Jihad yuk, Allahu Akbar, barakallah. Atau aku lah minta dari Banyuwangi, Pak. Izin bertanya, ya, Pak. Ini bab Ramadan, Pak. Puasa sunnah. Kan kemarin itu kita dapat undangan bukber dari non-muslim, Pak. Terus itu ada pertentangan, kita pas mau berangkat itu sama sesama muslim itu bilang gini, nanti kita kalau di sana makan nggak sholat dulu. Terus kita gimana kalau ada sambutan? Saya mau mintanya itu minum dulu, habis itu sholat, terus kita ke sana. Tapi sana mintanya sebelum maghrib datang, mepet maghrib itu. Terus ada yang bilang gini, Pak, wah, buka karo sholat iki luwih utama buka dhisik, kira-kira ngaten ta. Ini menurut Abah pripun? Pendapatipun. Di Ya. Pencerahannya Abah. Terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk puasa Ramadan ya, Pak, puasa wajib maksudnya. Bukan puasa sunnah. Enggak, Pak. Ya monggo Ustaz dipersilakan untuk menjawab satu pertanyaan dulu. Ya. Oke, ada undangan apa? Buka bersama apa undangan makan-makan tapi di dalam bulan Ramadan. Ya. Yang undang non muslim begitu ya.
Bah, kalau misalkan yang undang muslim itu kan tahu bah, kita minum dulu makan kurma gitu ya. Habis itu sholat terus kita baru makan nasi gitu bah. Kalau masalahnya yang undang itu non muslim bah. Oke. Begini, yang namanya sholat itu tidak harus di masjid. Nah, yang namanya sholat itu tidak harus di apa ini? Ya, timot. Ya udah bah. Miftah timot lagi. Sik. Lagi nyabrang. Kangelan menurut apa ya? Apunten. Ya. Nah ya, jadi sholat itu tidak harus di masjid. Dan bahkan tidak boleh sholat itu dilanggar. Ya, tapi kalau di musola boleh. Nah, jadi kalau memang di sana ada tempat untuk sholat, ya kenapa tidak? Silahkan untuk berangkat sebelum maghrib. Ya karena ya demi toleransi lah. Ya kita mendatangi mereka dan dia tahu kalau kita lagi berpuasa. Maka ya minta waktu. Ya minta waktu atau kita jangan sampai disetir oleh mereka. Karena kita sudah ada yang nyetir, yaitu apa? Yang nyetir itu adalah yaitu agama kita. Jadi silahkan datang, mangsane maghrib yo mangan dhisik, ya setelah itu sholat. Nah apa mau sholat dulu, tidak masalah. Minum sedikit, itu yang bagus, minum, dan ini sholat dulu, setelah itu baru makan. Atau makan dulu, setelah itu baru sholat. Nah, masalah ilustrasi tentang sholat dan makan itu mana yang harus didahulukan? Itu tergantung. Yang harusnya tergantung. Kalau memang ya makan itu mengganggu konsentrasi di dalam sholat, maka makan dulu itu lebih utama. Tapi kalau sholatnya itu memang dalam keadaan ini tidak terganggu dengan makan, maka sholat dulu juga lebih utama. Nah, tapi kalau kita ngitung apa meneh wong poso, itu maka utamakan makan dulu. Karena ilustrasinya, kalau makan kok ingat sholat, itu bagus. Tapi kalau lagi sholat kok ingat makan, baik, bagus nggak kira-kira? Halo? Betul bang. Jadi lebih baik mana? Makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Nah, ini ulama ya ulama guru saya juga menyampaikan begitu di dalam itu memang lebih utama kalau dalam semacam itu adalah makan dulu. Yang penting waktu sholat itu jangan sampai kebobolan, sekedar makan ya sekedar ini atau mungkin sekedar kenyang. Makan itu kan cukup berapa. Jangan sampai ngobrol dulu, jangan sampai ini dan sebagainya. Nah, kalau yang lebih bagus itu adalah batalkan dulu dengan takjil. Ya, makan dulu dengan minum dan sebagainya. Makan apa yang ada snack apa. Setelah itu sholat. Setelah sholat baru bergabung makan lagi. Biar waktunya bebas. Diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi makan dulu boleh, sholat dulu juga boleh. Gitu. Ya. Jadi tidak ada yang haram. Itu hanya sebaiknya tergantung. Jadi kalau sudah sebaiknya adalah tergantung yang melakukannya siapa. Ya gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Monggo dilanjutkan rekan jamaah yang masih ada pertanyaan di silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi Mbak Istiqar yuk. Waalaikumsalam. Belum dijawab belum jenengan Bu. Salam
Lagi Waalaikumsalam. Iwamit. Iwami jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Dengan siapa dan di mana? Kenalkan namanya Bu Istika baru. Terima kasih atas sebelumnya nggih. Saya Istika dari Jember, Jawa Timur. Gini Abah, ada yang saya mau tanyakan yaitu masalah wudhu Abah. Kemarin sebelum Ramadan saya itu sama teman saya itu ke majelis, lagi menghadiri ke majelis Abah. Waktu itu mau sholat duhur, saya wudhu duluan Abah. Saya wudhu duluan, terus saya habis wudhu itu mengusap, ambil tisu mengusap wajah itu Abah. Saya mau pakai kerudung, saya mengusap wajah gitu. Maksudnya saya usap itu Abah. Terus teman saya itu nyeletuk gini Abah, percuma kamu usap, nanti nggak gitu katanya Abah. Terus dalam pikiran saya gini Abah, sekarang Abah, kadang setiap wudhu kadang saya itu ya kadang itu mengusap sama anduk gitu Abah ya. Terus pertanyaan saya Abah, selama ini sholat saya itu gimana Abah ya? Apa sah apa enggak Abah ya? Karena kadang saya wudhu, saya usap gitu Abah. Terus iya, saya mau ada lagi Abah, boleh enggak Abah? Ada lagi masalah zakat Abah. Gimana boleh? Nggih. Sekalian Abah nggih matur suwun sangat. Masalah zakat Abah. Masalah zakat ini Abah. Masalah zakat untuk suami Abah. Suami saya itu sekarang saya suruh berhenti kerja untuk momong cucu Abah. Untuk momong cucu juga sama anaknya nggak boleh kerja, suruh momong cucu sama anaknya gitu Abah. Terus masalah zakat itu yang wajib untuk bayari untuk suami itu saya sebagai istrinya atau anaknya gitu Abah. Ngoten mawon. Terima kasih matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung Ustaz dijawab. Pertanyaan bagus ini, karena kalau nggak dipertanyakan pasti terlalu terkungkung terlalu terkungkung. Ya kita harus, ya ini pentingnya kita itu tahu ya ini. Makanya tadi jadi di dalam Ta'limul Muta'alim tadi kan disampaikan kan, ngalim itu tapi dia mutanasibun melanggar itu akbar, yaitu dosanya gede. Apa efeknya gede. Ning wong bodoh tapi dia itu ibadah, jadinya ya bubrah. Nah, pentingnya kita tahu yang membatalkan wudhu itu apa. Nah, itu ya di dalam fikih, silakan dibaca nanti. Yang membatalkan wudhu itu bukan mengusap air wudhu. Jadi kalau wudhu kok diusap airnya yang ada di wajah khususnya, itu bukan membatalkan wudhunya. Tapi ulama itu hanyalah memakruhkan. Hukum itu ada berapa dalam Islam? Loh, ini untuk ngetes juga. Ayo, siapa yang jawab? Boleh siapa saja jawab. Hukum di dalam Islam itu ada berapa? 5. Yaitu sama wajib. Ya. Ya, langsung timut yang lagi yang lagi nggak kondusif, timut saja. Ya, yang buka itu yang anteng, yang lagi di kasur. Ada?
Tuh kan jadi lali ora dimut meneh. Turut. Makruh mubah halal haram ya. Hukum itu ada 5. Yang di tengah-tengah itu mubah. Di geser kanan itu ada sunnah. Yang pucuk di kanan itu wajib. Geser ke kiri makruh. Geser ke kiri lagi itu haram. Jadi hukum ada 5. Jadi tidak ada hukum percuma. Jadi tidak ada hukum percuma yang akhirnya jadi batal. Tidak. Jadi air wudhu yang diusap ya tanpa alasan itu hukumnya makruh. Tapi kalau diusapnya dengan alasan justru nggak makruh. Karena apa? Air itu kalau lembab di pakaian, apalagi pakaian putih, rukuh, itu biasanya itu jadi kutikan. Apa jenengannya kutikan noda itu kan. Jadi hitam-hitam itu pating trotol. Jamur apa? Anda membayangkan ya nenek-nenek yang udah tua, yang sudah ini nggak dibeli-belikan rukuh, ya rukuhnya wis ngepir, di wajahnya itu itu jadi kutik itu totol hitam itu, padahal bulaget hitam semuanya. Itu ya gara-gara air. Saya punya peci hitam ya karena sering keringetan, bukan hanya karena wudhu, karena sering keringetan dan sebagainya, akhirnya jadi merah di sebelah bawah yang nempel ke batuk. Nah itu efeknya. Jadi memang benar sebaiknya air wudhu adalah tidak diusap. Kalau diusap itu ada alasan yang memang digunakan. Seandainya diusap itu tidak membatalkan wudhu, hanya hukumnya makruh. Sekarang pertanyaannya adalah jangan saya yang ngomong biar biar masuk ilmunya. Makruh itu apa? Yuk, siapa jawab? Hukum ada 5, yaitu makruh itu apa? Diperbolehkan tapi tidak haram. Jalankan tidak dosa. Ya. Jadi begini. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Ya mubah itu di tengah-tengah. Kalau sunat dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh sebaliknya sunat. Kalau dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu aja udah. Sebagaimana kalau haram. Kalau haram itu dilakukan dosa, ditinggalkan oleh ganjaran. Tapi sebaliknya wajib diwalik. Dilakoni oleh ganjaran, ditinggalkan berdosa. Jadi kebalikannya haram tadi itu. Ya, jadi begitu. Tidak. Selama ini sholatnya sah. Ya hanya saja itu tadi itu. Ya, tidak dapat tambahan pahala. Ya, tidak dapat tambahan pahala karena meninggalkan makruh. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi tidak dosa. Jadi tidak dosa. Ya, jenengan melakukan itu. Hanya tidak ada tambahan pahala. Itu ya. Jadi sah-sah saja. Terus tentang masalah zakat. Dalam kondisi yang semacam itu siapa yang harus zakati suami? Yang namanya zakat itu adalah mengeluarkan, bukan dari mananya. Ya syarat untuk mengeluarkan zakat ya siapa saja punya ya dikeluarkan. Walaupun dikasih sama orang juga nggak masalah. Tidak harus dari uangnya sendiri, dari hasilnya sendiri. Dari sedekah orang lain untuk zakat juga boleh. Memang seorang laki-laki itu adalah punya wajib untuk memberikan nafkah atau cari nafkah. Tapi kewajiban itu berarti tidak paten. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani terhadap suatu kaum kecuali kemampuannya. Mampunya sampai di mana? Kalau mampunya sampai di situ ya sudah. Sampai di situ toh sudah titik. Ya kelebihannya ya dibantu dengan siapa saja. Makanya saya punya mertua. Ya mertua. Jadi bapak mertua saya menganggur ketekun. Tapi yang cari duit ibunya. Dia itu ke pasar. Dia jualan apa saja, kreditan. Jadi ngeredit kayak barang-barang. Tuku TV, tuku apa dan sebagainya. Kalau ada yang butuh duit ya dikreditkan emas. Jadi emas itu dikreditkan. Jadi aku lah butuh, tapi aku butuh duit. Ya saya tidak jual duit. Kalau duit itu riba. Nah akhirnya saya jual emas. Ini emasnya segini. Saya kreditkan nanti setiap minggu sekian. Silahkan dijual. Mau dijual di mana saja juga boleh. Nah suratnya dikekno dolen neng toko kono. Soalnya kalau surat itu kalau tinggal dijual di toko yang mengeluarin surat itu nanti biasanya lebih murah kayak gitu. Jadi kalau itu hanya dipotong per gramnya sekitar 20.000 atau gimana. Tapi kalau di toko yang lain karena nggak ada suratnya lebih mahal, itu jadi sahnya akad. Jadi bukan riba. Nah gitu. Nah ternyata yang melakukan itu adalah ibu mertua saya. Selamanya itu. Tapi sekarang sudah meninggal semua. Ya ini tinggal saya sekarang. Jadi tukang kredit ora, jadi jadi magel, jadi ustadz yo tangguh. Ya. Istrinya nganggur, jadi ya wis ora apa-apa deh. Nah yang penting semoga-moga melaku. Jadi begitu ya. Jadi tidaklah dibebankan 100% kecuali kemampuan saja. Apalagi tadi sudah jelas orang oleh kerja. Ya kalau sudah nggak boleh kerja kan berarti ditanggung. Dan terus untuk siapa yang mau memberikan uang atau mungkin beras untuk zakat? Ya ada aturan yang menempel di situ, silakan saja. Siapa saja boleh. Kalau yang suruh ngomong itu ya yang anaknya juga boleh. Karena itu terus istri jenengan juga boleh, tidak ada masalah. Ya gak harus kowe sing ngongkon kon mandek ya kowe sing ya itu boleh-boleh saja. Jangan begitu. Nah terus gimana? Termasuk yang dipertanyakan zakat fitrah tapi double. Sah apa ora? Sah. Malah bagus. Ya yang wajib itu ya tadi itu satu, yang lainnya jadi sedekah. Itu boleh. Jadi zakat itu minimal ukurannya adalah 1 mud. Itu minimal. Makanya sekarang ulama, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama itu, ya karena minimalnya adalah 1 mud. 1 mud itu dalam ukuran bahasa di takaran Arab itu sekitar 8 on dulu. Nah, tapi sekarang kesepakatannya adalah janganlah 8 on. 2 on 2 kilo 8 on, bukan 8 on. Nah, akhirnya kalau dulu itu 2,5 kilo, itu sekarang ulama itu memutuskan jangan 2,5 kilo, itu kurang. Karena ukurannya adalah mud, padahal 1 mud itu adalah 2,8 kilo. Setelah dicek ulang, ternyata 2,8 kilo. Nah, karena ukuran paling sedikit 2,8 kilo, maka digenapkan menjadi 3 kilo. Sekarang rata-rata yaitu 3 kilo. Tidak 2 on, 2,8 kilo, apalagi 2,5 kilo, tapi 3 kilo sekarang. Itu ya. Nah, umpama saya mau zakat tapi ora etungan, pokoke sing penting yo neves sekarang 3 kilo. Dilarang duwe kakean karo bokor. Kok dadi 5 kilo sah. Kok duwe kakean karo ember. Kok dadi 20 kilo. Zakat zakat. Ini Bu, aku lah zakat iso hitung-hitungan iki sakmene. Sah. Wong itu lebih kok.
Nah, kelebihan dari yang minimal itu adalah menjadi sedekah. Paham ya? Silakan jenengan siapa yang mau zakatkan suami jenengan boleh, anaknya boleh. Berarti dua-duanya kula kali yogane saken nggih. Oh nggih, alhamdulillah nggih, matur suwun nggih. Jenengan dikeluarkan di Taiwan, di majelis, yang di rumah boleh sah. Nggih. Kudu bagiane dhewe sing nyateti nampa sing ndi ya urusane malaikat. Urusane malaikat kok dhewe tek-tek wonten ya usah. Ya. Mboten pola nggih, engkel-engkelan yogane. Aku ae Bu sing zakat Ibu. Lah ibuke yo pengen zakati kula ngeten. Nggih Bu, nggih matur suwun apa. Nggih. Yuk, masih ada waktu? Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Misbah Husudur telah menjawab dua pertanyaan dari Bu Istika. Berhubung waktunya kurang 9 menit, Ustadz, ini ditutup dulu aja lang. Okay. Boleh. Tunggu kesan dan pesannya. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Iwami jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Kita bermajlis sudah berapa lama ini? Wah, bertahun-tahun bahkan 12 tahun. Alhamdulillah ini belum apa-apanya. Jadi kita berharap majelis ini tidak hanya sekedar 30 tahun atau apa, jangan ada ukuran. Ya kita berharap untuk memperjuangkan yaitu majelis ini terus ada yang meneruskan terus, jangan sampai putus. Walaupun nanti sudah di Indonesia, kalau bisa terus jangan sampai putus, bergabunglah. Ini tadi ada orang Jember, saya jadi ingat Bu Arif. Ini Bu Arif sudah di rumah. Ini gimana ini? Terputus dengan Iwami apa enggak? Kalau bisa sering dikode biar ikut aktif. Betul ya. Insyaallah tetap. Kalau memang bisa, pada jadwal beliau. Ya, silakan untuk dipandu bahwa Iwami tidak hanya sekedar di Taiwan saja, itu cuma nama kok. Ya nanti di rumah itu ada on air dan sebagainya, kenapa tidak? Jadi kalau bisa semua di seluruh dunia gabungkan ya di sini, biar kalau yang bisa dijadwal untuk kegiatan apa dan sebagainya, kalau yang memang bisa ngisi. Nah kalau yang memang belum, ya enggak masalah, dibagi wes sakarepe. Ini saya kaget ini kemarin dari puasa ini kok Iwamit maksudnya acaranya itu nanti cuma peranut ya tanggal 27 besok itu ya di Ngabuburit itu. Nah, kalau untuk tiap hari ya? Loh ya tiap hari, tapi maksudnya gilirannya saya kan hanya bertanya, kalau untuk yang safari Ramadan itu tiap malam apa gimana? Ada yang siang juga, ada yang sehari 2 kali, itu programnya PCINU. Termasuk yang safari Ramadan itu, ya sudah, tidak apa-apa. Teruskan. Ya. Kalau dulu ada malah 3 dimensi, bagus banget itu dimensi itu. Tapi kayaknya waktunya itu masih itu. Tapi ternyata dulu berjalan itu di Wamil. Pada masih bareng dengan Bunda Rahmah. Dimensi itu dialog menjelang imsak, disingkat dimensi. Itu dulu waktu baru awal-awalnya. Tapi sekarang mungkin untuk program sahur itu kelihatannya nggak muncul apa gimana? Apa yang betul pirsa? Nah, iya kan berarti kan saya hanya menanyakan karena dulu kita bergabung gitu. Maksudnya program sahur itu ada ini kadang-kadang kalau nggak dikasih. Yang sahur itu hanya mendengarkan tarhim, lanjut fokus ke ibadah masing-masing seperti itu. Baru setelah subuh kita zikir surat, karena biasanya
menjelang imsak niku kan ada tahajud dan lain sebagainya. Jadi kita memberi kesempatan pada jamaah untuk fokus ke ibadah masing-masing. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke. Ya, dari acara-acara yang ada, mari kita teruskan, kita kembangkan. Dan yang terpenting adalah bukan hanya sekedar acaranya saja, tapi saya lihat tadi, ya benar, tadi malam itu sampai 140, karena itu program PCI ya. Jadi mudah-mudahan saja ya, kita terus memantau untuk Iwamid on air itu terus perkembangannya itu lebih baik dan lebih membaik. Jadi khususnya kita lihat dari jamaah yang muncul yang ikut di dalamnya sekarang 115. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Walaupun itu hanya yang dihitung HP-nya toh. Tidak tahu orangnya kemana, orang masalah. Yang penting kelihatan HP-nya di situ terhitung 115. Tapi terus kembangkan, jangan sampai putus sampai di sini. Dan kita berharap majelis ini akan terus berkembang dan berkembang. Ya, masih saya tetap menyarankan, mengagendakan di acara-acara yang ada di Iwamid on air, di acara apa saja dan sebagainya itu coba tolong ya, yang apalagi kok yang masih yang masih sempat, maka carilah mereka yang sudah tidak di Taiwan lagi, gabungkan lagi. Kok dicari sudah ada mendengar apa kabarnya sudah meninggal dunia, catat itu, dan kita tawasuli mereka. Insya Allah dengan acara-acara tawasulan yang semacam itu berarti kita melanggengkan Iwamid ini. Karena apa? Berhubungan antara orang yang meninggal dan orang yang masih hidup. Laulal mauta la ahlakal ahya. Maaf Abah, mohon izin boleh bertanya nggak? Ini majikan barusan berangkat, baru bisa buka mut. Penting soalnya Abah. Satu pertanyaan nggih. Nggih. Apa? Nggih, ngeten Abah. 5 menit lagi. Ya 5 menit oke. Ya. Iwamid jihad yuk, Allahu Akbar, barokallah. Ngeten Abah. Ini permasalahan saya pribadi nggih. Anak saya itu kan dari Jawa Barat ya ke Jawa Tengah, pindah sekolah. Ini aja biar lebih terarah pertanyaan. Nggih. Oh nggih. Nggih. Nanti kita Japri Abah ngoten nggih. Ya Japri aja. Nggih. Oke nggih. Makasih Abah nggih. Siap nggih. Matur suwun. Saya. Ya, nggih. Habis acara ini nggih. Ya, ada banyak pertanyaan. Nggih. Terima kasih. Nggih. Matur suwun. Tidak hanya 1-2. Kalau memang mau ada pertanyaan lain lewat Japri juga tetap saya siap. Nggih. Oke, siap. Nah, saya teruskan bahwa Iwamid ini adalah yaitu majelis yang selayaknya harus lebih bermakna dan terus mengembangkan kemaslahatannya. Tadi saya sampaikan laulal mauta la ahlakal ahya. Buka tanah, seandainya tidak ada yang orang yang meninggal, maka hancurlah yang masih hidup karena masih sinambungan. Maka dari itu termasuk ini langkah ikhtiar kita biar Iwamid terus berkah. Maka siapa mereka yang menjadi anggota Iwamid on air, catat belum mereka sudah meninggal, kita tawasuli di acara-acara tertentu ya. Ini oke. Sekian. Dan satu kata yang harus saya sampaikan, tidak bosan-bosannya, Iwamid tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita sekarang Apa lagi? Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al Iwamid on air majelis walau majelis mahmur majelis nabiy. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Misbahul Sudur yang telah berdoa dan memberikan motivasi kepada jamaah Majelis Taklim Iwamid on air. Semoga kita semuanya
memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa yang kita aminkan bersama-sama semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sempurnakan dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceplok napa pripun teki aku? Ora nek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.